Bab 2834. Marah hingga muncrat darah. Melihat keruntuhan besar yang menyebar sejauh 10 mil, beberapa orang sedikit terkejut. Pertarungan antara Sando Siong dan Eric Kin begitu dahsyat. Namun yang membuat jantung beberapa orang berdetak lebih kencang adalah Sando Siong yang mengandalkan harta karun cangkang kura-kura untuk melindungi seluruh tubuh di bagian terdalam lubang. Sando Siong dikalahkan, dan cederanya serius. Pada saat ini, wajah Sando Siong putih dan merah, dan auranya sangat tidak merata, terutama sosoknya yang terhuyung-huyung, tampaknya terluka parah. Tidak ada yang boleh membicarakan masalah ini hari ini. Setelah beberapa orang mendarat, Sando Siong tahu dia aman, melambaikan tangannya untuk menyimpan cangkang kura-kura, dan dengan dingin menyapu Bilam Duan, ketua sekte, dan lainnya dengan niat peringatan yang jelas. Kejadian memalukan tentang aku dikalahkan oleh tahap penilaian tahap awal dengan sangat memalukan ini tidak boleh disebarluaskan. Ini adalah niat asli Sando Siong, tetapi bagi Bilam Duan dan yang lainnya, kalimat ini telah berubah artinya. Kami mengerti. Beberapa orang menganggukkan kepala mereka lagi dan lagi, masing-masing dengan ekspresi penuh arti. Kamu pergi untuk membunuh saudara kamu sendiri, tetapi pada akhirnya, tuan muda yang asli dipukuli seperti ini oleh anak haram, tidak ada yang mau mengungkap masalah ini. Apakah kalian menyebarkan aura dan terbang ke sini? Tiba-tiba tubuh Sando Siong gemetar, memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Bilam Duan dan yang lainnya. Ya, tuan muda, kami telah mencoba yang terbaik untuk menemukan kamu, dan tidak berani mengabaikan sedikit pun, kata Bilam Duan tegas. Kalau begitu, bukankah bajingan ini engah? Kulit Sando Siong berubah dalam sekejap. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Eric Kin tidak menawar, dan segera melarikan diri setelah mengambil barang-barang itu. Dalam waktu sesingkat itu, Eric Kin pasti merasakan bahwa Bilam Duan mereka telah datang. Dengan kata lain, selama dia keluar dari cangkang kura-kura dan bertahan sebentar, dia tidak akan kehilangan begitu banyak koin roh dan token. Sebelumnya, dia bangga dan berpikir bahwa Eric Kin salah perhitungan. Lagi pula, dalam kondisi ini, jika Eric Kin mengancam dirinya untuk mengeluarkan beberapa harta lagi pun dia juga harus menyerahkannya. Hasilnya ternyata karena dia penakut dan digertak oleh pihak lain, dia benar-benar tertipu. Sando Siong menjadi semakin marah ketika dia memikirkannya, tetapi tidak dapat menahannya, kemarahannya menyerang hatinya, dan tubuhnya terluka parah, dan dia menyemburkan seteguk darah. Dan kenapa dia tahu tubuh gaib beruang darah, kenapa dia menggunakan trik ini? Sando Siong mengertakkan gigi dan mengutuk terus-menerus. Selain diperas beberapa koin roh, inilah yang paling membingungkan Sando Siong. Jika bukan karena pemulihan Reiki Eric Kin yang tiba-tiba dan menggunakan tubuh gaib beruang darah, bagaimana dia bisa kalah? Setelah melihat ini, Bilam Duan buru-buru pergi untuk mendukung Sando Siong. Mendengar suara ini, beberapa orang saling memandang, dan mereka juga terlihat heran. Tuan muda, bagaimanapun juga, ini adalah darah tuan besar. Apa yang aneh jika bisa menguasai teknik rahasia, atau Sando Siong berpikir bahwa teknik ini tidak boleh diteruskan ke saudara-saudara lainnya. Namun, ini adalah identitas asli orang itu. Bahkan ketua sekte Moyun yang sebelumnya sedikit skeptis, sepenuhnya mempercayainya sekarang. Orang itu bahkan tahu tubuh gaib beruang darah, jadi masih perlu meragukan apa? Tentu saja, jika Sando Siong mendengar apa yang ada di pikiran Bilam Duan, ketua sekte Moyun dan yang lainnya saat ini, diperkirakan dia akan muncrat darah lagi. Baik dia maupun Eric Kin tidak tahu bahwa konfrontasi di antara mereka berdua telah berkembang menjadi versi yang sama sekali berbeda di benak setiap orang. Dan kesalahpahaman ini pasti akan terus berlanjut.
Karena William Duan dan yang lainnya tidak berani mengatakannya, maka ketua sekte Moyun bahkan lebih tidak berani. Bahkan ketua sekte Moyun diam-diam bersumpah untuk melepaskan Huda Dai dan yang lainnya segera setelah dia kembali. Ketika ketua sekte melakukan ini sebelumnya, dia bahkan memilih untuk melompati dirinya, dan sekarang untuk apa dia ikut campur. Adapun perburuan Eric Kin oleh Sando Siong, Partai Hengshan dapat melaporkan sendiri dan Eric Kin juga dapat transmisi suara sendiri, dan bukan giliran mereka untuk mengambil keputusan. Satu masalah berkurang lebih baik daripada satu masalah bertambah. Di sisi lain, Eric Kin mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu dan terbang dengan cepat. Pada awalnya, dia masih memperhatikan belakang, tetapi setelah terbang ribuan mil jauhnya, Eric Kin santai, dia secara bertahap melambat dan menurunkan ketinggian. Sekelompok orang yang mengikuti Sando Siong tidak mengejar, maka mereka seharusnya menyerah. Namun, bahkan jika mereka terus mengejar kapal terbang cahaya ungu yang baru disempurnakan, akan sulit bagi orang-orang itu untuk mengikutinya. Jatuh di puncak gunung dan beristirahat sejenak, Eric Kin juga berpikir diam-diam. Sando Siong terluka parah, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Dengan karakter arogannya, dia seharusnya tidak akan membalas dendam padaku dengan menyuruh orang lain. Periode waktu ini seharusnya baik-baik saja. Selain itu, Eric Kin dengan mudah mengambil tungku tembaga yang digunakan Sando Siong untuk melacaknya. Dia merasa bahwa benda ini juga seharusnya sangat berharga, dan tidak akan ada banyak tungku tembaga seperti itu bagi orang yang ingin melacaknya. Namun, sebelum dia mendapatkan harta karun penghindar pelacakan dari Queen Lee, dia harus berhati-hati. Secara acak menemukan tempat, membuat beberapa penyesuaian, Eric Kin melihat arah, dan sekali lagi mengaktifkan kapal terbang cahaya ungu. Kali ini dengan menggunakan mangkuk pemanggil roh, ini adalah pertama kalinya memaksimalkan manfaat yang sempurna dari barang dewa tingkat 4 ini dan Eric Kin juga cukup puas dengan hasilnya. Itu menyerap reiki yang dipancarkan oleh kedua belah pihak selama pertempuran, dan kemudian menyembur keluar dalam waktu singkat. Meskipun kejutan reiki semacam ini yang menyerupai banjir, berefek beberapa kerusakan pada tubuh Taoist kultivator, tapi kekuatan yang meletus cukup kuat. Apalagi seperti pertempuran sengit sebelumnya. Kedua belah pihak telah kehabisan tenaga, dan dia dapat menggunakan kekuatan yang tersimpan di dalam mangkuk pemanggil roh untuk hidup kembali dalam waktu singkat. Adapun ilusi yang tidak pernah dipahami Sando Siong, sebenarnya cukup sederhana. Eric Kin sudah lama mengetahui efek dari mangkuk pemanggil roh, jadi ilusi itu hanyalah tipuan yang sengaja dia buat. Akibatnya, sampai sekarang, Sando Siong mengira Eric Kin menggunakan tubuh gaib beruang darah, sehingga kembali terisi reikinya. Mangkuk pemanggil roh sudah sangat efektif, dan Dedi Fu memiliki pisau Yu yang barang dewa tingkat 5 miliknya. Jika objek ini berhasil disempurnakan, kekuatannya akan semakin menakjubkan. Selama istirahat, Eric Kin tidak pernah merasakan perubahan giok di laut kesadaran. Jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi, dan menuju ke lembah yang dikatakan Dedi Fu. Guru, tidak tahu apakah senior Kin bisa keluar dari masalah. Beberapa ratus mil jauhnya dari lembah ombak besi, terdapat sebuah lembah yang tenang dan indah. Aliran gemericik mengalir turun dari gunung, burung-burung berkicau dan bunga-bunga wangi, ada pemandangan indah di mana-mana. Namun, Dedi Fu dan muridnya tidak memiliki niat untuk menikmati ketenangan saat ini. Dedi Fu baik-baik saja, duduk bersila di lembah. Kedua murid itu berdiri tepat di atas gunung dan melihat sekeliling, seolah-olah dengan berdiri lebih tinggi, mereka bisa melihat jejak Eric Kin lebih awal dari Dedi Fu. Teman kultivator Kin seharusnya baik-baik saja. Dedi Fu memikirkannya sejenak, dia lebih tenang.
Meskipun guru dan murid ini tidak berani membubarkan kerohanian untuk mengamati ketika dia pergi dalam kekacauan, agar tidak ketahuan musuh dan malah mengganggu Eric Kin. Tapi setelah melihat sekilas, kedua belah pihak tampak seimbang, dan setelah saling mengenal selama ini, Daddy Fu merasa bahwa karena Eric Kin telah menyiapkan jalan keluar untuk mereka, maka dia sendiri seharusnya memilikinya juga. Tentu saja, yang tidak diketahui Daddy Fu adalah bahwa pertempuran yang diam-diam dia intai dari kejauhan adalah pertarungan antara Biliam Duan, Huda Dai dan yang lainnya. Adapun Eric Kin, dia sudah membawa Sando Siong berkeliling. Bersambung.